Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM 22030151128 dengan teman saya. Dengan nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 22030151130. Kami ingin menjelaskan tentang pemrograman soket client server pada jaringan komputer aplikasi chat. Yang pertama-tama kita akan mengimport soket yang berfungsi untuk membuat komunikasi berbasis jaringan menggunakan protokol TCP atau IP. Lalu selanjutnya kita akan mengimport threading untuk menangani banyak koneksi klien secara paralel tanpa memblokir eksekusi utama. Yang selanjutnya kita akan membuat identitas server yang mana kita membuat variabel server name yang digunakan untuk menyimpan nama server sebagai identitas dan variabel server name yang digunakan untuk menyimpan name server sebagai identitas tambahan. Lalu selanjutnya kita membuat handle client yang bertanggung jawab atau berguna untuk menangani komunikasi antara server dan klien tertentu. Selanjutnya kita membuat loop while true yang memastikan server terus mendengarkan pesan dari klien. Lalu kita menggunakan REST untuk menerima data yang mana maksimal 1024 byte dari klien dan mengkodekannya menjadi string UTF-8. Lalu, jika pesan exit diterima dari klien, server akan menutup koneksi menggunakan close. Lalu, kita akan keluar dari loop dengan break. Lalu, menampilkan pesan dari klien di layar server. Yang selanjutnya, ketika kita menangkap error apapun, misalnya jika koneksi klien terputus, akan menampilkan pesan koneksi terputus dan akan keluar dari loop. Yang selanjutnya kita membuat fungsi start server yang bertanggung jawab untuk memulai server dan menangani koneksi dengan klien. Lalu kita akan menampilkan identitas server, yakni server name dan server name di layar. Dan kita membuat soket baru menggunakan protokol IPv4, yakni AF Inet, dan protokol TCP, yakni Sockstream. Yang selanjutnya kita mengikat soket server ke alamat IP dengan IP address, yakni 192.168.1.2 dengan port yakni 5555. Lalu kita akan memulai soket untuk mendengarkan koneksi masuk dengan listen yang akan menampilkan bahwa server sedang menunggu koneksi dari klien, yakni dengan pesan muncul akan menunggu koneksi dari klien, dan menggunakan exit untuk menerima koneksi dari klien, yang mana menghasilkan output client socket untuk komunikasi dan client address alamat klien yang terhubung dengan alamat address klien yang terhubung. Lalu kita menampilkan alamat klien yang berhasil terhubung. Selanjutnya kita membuat thread baru untuk menangani komunikasi klien menggunakan fungsi handle client, yang mana itu menjadi loop utama untuk mengirim pesan dari server ke klien secara interaktif dan membaca input dari server menggunakan input dan mengirimnya ke klien dengan metode send, yang pesan dikodekan ke format UTF-8, yang mana jika server mengetikkan exit, koneksi dengan klien dihentikan, soket ditutup, dan server berhenti. Selanjutnya, pada baris terakhir, yakni baris 445, kita mengecek apakah file dijalankan sebagai program utama, bukan diimport sebagai modul, dan fungsi start server untuk memanggil fungsi start server untuk memulai server. Yang mana
klien untuk akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Zaki. Ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan soket. Itu menyediakan antarmuka untuk melakukan komunikasi jaringan. Digunakan untuk membuat koneksi klien ke server trading modul untuk memungkinkan implementasi multi-trading sehingga dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan seperti mengirim dan menerima pesan dari server. Lalu client name itu nama untuk pengguna klien. Lalu client name nomor identifikasi nomor name klien. Lalu selanjutnya mengidentifikasi fungsi message untuk menerima pesan dari server. Selanjutnya loop utama untuk terus menerima pesan dari server. Lalu pesan client socket reverse 1024 itu ukuran buffer dalam byte. Selanjutnya pesan dikode dari bytes ke string menggunakan UTF-8. Selanjutnya, jika server mengirim pesan exit baik huruf besar atau kecil, klien akan menutup soket dan keluar dari loop. Selanjutnya, menampilkan pesan yang diterima dari server dari layar. Selanjutnya, jika ada kesalahan atau koneksi terputus, pesan error ditampilkan dan loop berakhir. Selanjutnya, selanjutnya untuk mengidentifikasi fungsi start client untuk memulai klien. Selanjutnya, menampilkan informasi identitas klien, client name, dan client name. Selanjutnya, membuat objek soket dengan konfigurasi EFINET menggunakan protokol IPv4 soket stream menggunakan protokol TCP. Lalu, klien mencoba terhubung ke server menggunakan alamat IP 192.168.111.222 dan port 5555. Membuat thread untuk menjalankan fungsi reverse message agar pesan dari server diterima secara paralel. Selanjutnya, loop utama untuk mengirim pesan dari klien ke server. Selanjutnya, mengambil pesan dari pengguna. Selanjutnya, mengirim pesan ke server dalam format bytes dengan encoding UTF-8. Jika pesan adalah exit, klien menutup koneksi dan keluar dari loop. Selanjutnya, mengecek apakah script sedang dijalankan secara langsung. Jika kesalahan, nama variabel seharusnya name dan bukan name underscore dan bukan name. Dengan kesalahan ini, code tidak akan berjalan. Jika benar, fungsi start underscore client dipanggil untuk memulai program klien. Jika kesalahan penulisan, ubah name menjadi underscore name underscore. Ya, udah. Kita akan mencoba run server atau menyalakan server, dan ya berhasil. Sini dengan nama server Julfikar, ada identitas name juga, yakni 22030151128 yang menunggu koneksi dari klien. Mari kita coba mengaktifkan kliennya, run, dan ya muncul nama klien Ahmad Zaki dengan NIM 22030151128.
Di sini Ahmad Zaki bisa mengirim pesan sebagai klien ataupun server bisa mengirim pesan. Ini server akan mengirim pesan, kita coba seperti contoh. Halo, siapa kabar? Siapa kabar? Apa namamu dan berapa namamu? Coba kita coba terlebih ini. Dan bagaimana kabarmu? Lalu kita coba lihat di klien. Nah, ini akan muncul dengan nama server yang menanyakan siapa kamu dan bagaimana kabarmu. Kita dapat menjawab, hai, saya Ahmad dan kabar saya hari ini sangat baik. Lalu kita juga bisa mengulangi atau mengirim pesan secara berulang. Ini mari kita tanyakan server tersebut nama dan bagaimana kabarnya. Bagaimana dengan namamu dan kabarmu? Kita cek di server. Ya, ini klien mengirimkan 2 pesan yakni hai, berarti saya Ahmad, nama kliennya adalah Ahmad, dan kabarnya baik, dan klien menanyakan nama dan kabar kita. Maka kita akan menjawab, nama saya Zulfikar dengan name dengan dan kabar saya sangat sangatlah baik. Kita kirim, lalu kita juga dapat mengulangi atau mengirim kembali pesan kepada klien secara berulang. Kita menanyakan ini, berapa nomor NIM-mu? Kita akan ngecek pada klien. Nah, di sini di server menanyakan berapa nomor NIM-mu. Maka klien menjawab, NIM saya adalah 22030 15130 dan berapa kita lalu kita bisa menanyakan kembali atau mengirim pesan kembali menanyakan kepada server, bagaimana dengan NIM? Kita akan mengecek pada server NIM-ku adalah 22030 15128. Kita kirim. Baik, terima kasih banyak Zulfikar. Apakah pesan yang disampaikan kita ngecek dan yang tersampaikan mari kita ucapkan sama-sama. Ya, sama-sama. Lalu kita jika ingin menghentikan server, maka kita akan menggunakan kode exit. Dan ya, server diberhentikan, koneksi terputus. Sekian penjelasan terkait. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Walau Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.